Fakultas Geografi tahun 2020 dengan NIM 320 333 1030. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu sistem penginderaan jauh. Sebelum masuk ke situ, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu yang dimaksud dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan teknologi perolehan informasi objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung. Untuk dapat memperoleh informasi tersebut, kita memerlukan sensor yang dipasang pada pesawat udara, pesawat ulang-alik, atau satelit tak berawak. Sensor dapat berupa kamera fotografi, antena radar, maupun scanner multispektral atau hiperspektral. Pengertian penginderaan jauh menurut para ahli ada 3, yaitu yang pertama Lillesan dan Kiefer. Menurut Lillesan dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Yang kedua yaitu menurut Curran. Menurut Curran, penginderaan jauh yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga yaitu menurut Colwell. Menurut Colwell, penginderaan jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra. Dari beberapa pendapat yang di atas yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu penginderaan jauh merupakan pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran ataupun akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi penginderaan jauh. Terdapat berbagai macam fungsi penginderaan jarak jauh. Fungsinya antara lain yaitu 1. Mendata dan mengamati berbagai macam tipe, vegetasi, dan juga statusnya. Yang kedua yaitu memperoleh data untuk kepentingan di bidang pertanian dalam hal manajemen perencanaan dalam persiapan lahan. Yang ketiga yaitu ada survei tanah untuk memperoleh data kandungan mineral dan minyak bumi. Yang keempat yaitu pengamatan dan perencanaan sumber air dan eksplorasi sumber air tanah. Yang kelima ada informasi geografi. Yang keenam yaitu membantu pembuatan peta, perubahan peta, dan pembuatan peta pada peta tematik. Yang ketujuh yaitu ada mengetahui kondisi cuaca, pemetaan lahan pertanian, dan bencana alam. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penginderaan jauh. Penginderaan jauh dapat dibagi menjadi 2 macam, antara lain yaitu yang pertama berdasarkan sumber energi. Matahari sudah terbukti sebagai salah satu sumber energi yang bisa digunakan untuk pengendaraan jarak jauh. Energi matahari dapat direfleksikan dalam bentuk gelombang visibel ataupun diserap untuk kemudian dipancarkan kembali. Pengendaraan jarak jauh yang mengukur ketersediaan energi alam disebut dengan passive sensor. Passive sensor dapat berfungsi saat matahari sedang menyinari bumi, sehingga dapat dikatakan jika tidak dapat berfungsi jika dipakai pada saat malam hari. Penginderaan jauh yang lain memiliki sumber energi tersendiri untuk memancarkan, yaitu active sensor. Penginderaan jarak jauh ini mempunyai banyak sensor yang berguna untuk merekam data kapanpun. Energi solar dan panas radiasi adalah salah satu contoh dari sumber daya dari passive sensor, sedangkan active sensor menggunakan scientific effort. Yang kedua yaitu berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Yang pertama yaitu ada penginderaan gelombang mikro. Gelombang mikro termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki gelombang yang sangat panjang. Panjang gelombang ini sekitar 1 mm hingga 1 meter.
Kebanyakan pengendaraan jauh menggunakan gelombang mikro berupa sensor aktif dan mempunyai sumber energi tersendiri berupa radar SAT. Sensor-sensor ini berbeda dengan sensor lain. Sensor ini tidak terpengaruh oleh cuaca dan radiasi matahari. Yang kedua yaitu pengendaraan optikal. Pengendaraan ini menggunakan peralatan yang dioperasikan dengan pengaturan inframerah, jarak dekat, jarak sedang, dan jarak jauh dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Peralatan ini cukup sensitif dan memiliki panjang gelombang 300 meter hingga 3000 meter. Yang ketiga ada pengendaraan suhu panas atau thermal. Sensor bekerja menggunakan jarak suhu panas spektrum elektromagnetik. Energi dipancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3000 meter sampai dengan 5000 meter dan 8000 meter hingga 14000 meter. Untuk jarak pertama digunakan untuk temperatur tinggi seperti kebakaran hutan dan juga kondisi dalam bumi keseluruhan yang memiliki suhu rendah. Oleh karena itu, pengendaraan jauh ini cocok digunakan untuk mendeteksi api dan polusi, seperti yang terdapat pada Aster dan Landaz ETM. Selanjutnya, komponen pengendaraan jauh. Di sini saya mengambil komponen pengendaraan jauh dari buku karya Susanto pada tahun 1994 tentang buku pengendaraan jauh yang menjelaskan beberapa komponen penyusun pengendaraan jauh, yaitu antara lain pertama ada sumber tenaga. Dalam proses pengendaraan jauh, sumber tenaga merupakan komponen yang wajib ada. Ada dua jenis tenaga dalam pengendaraan jauh, yaitu tenaga alamiah yang digunakan dalam proses pengendaraan jauh yang bersistem pasif, sementara tenaga buatan digunakan dalam proses pengendaraan jauh sistem aktif. Pengendaraan jauh sistem aktif menggunakan matahari sebagai sumber tenaga elektromagnetik yang utama. Tenaga elektromagnetik tersebut dapat berupa panas dan sinar matahari. Matahari memancarkan gelombang elektromagnetik secara radiasi, baik itu melalui atmosfer maupun ruang hampa. Yang kedua yaitu ada atmosfer. Tidak semua gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari bisa mencapai ke permukaan bumi. Hal tersebut bisa terjadi karena di atmosfer ada gas-gas dan uap air yang dapat menghalangi gelombang elektromagnetik untuk sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga ada interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga dengan objek adalah interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi yang terjadi dalam 4 bentuk, yaitu penerusan, pantulan, scattering, dan penyerapan. Interaksi tenaga dengan objek inilah yang kemudian direkam oleh sensor. Bentuk-bentuk interaksi tenaga dengan objek dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bentuk-bentuk interaksi antara lain yaitu tingkat kekasaran permukaan objek, jenis material, kelembapan objek, dan waktu. Interaksi ini bisa mempengaruhi kecerahan gambaran objek pada citra. Selanjutnya ada sensor. Sensor merupakan alat perekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Sensor dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Masing-masing terdiri dari sensor fotografi dan sensor non-fotografi. Selanjutnya ada perolehan data. Perolehan data merupakan cara memperoleh atau mengekstraksi data dari citra. Cara memperoleh data dari citra dilakukan sesuai dengan bentuk datanya. Apabila suatu citra berbentuk cetakan atau hard copy, maka cara memperoleh datanya dapat kita lakukan secara manual, yaitu dengan interpretasi citra secara visual. Apabila suatu citra berbentuk soft copy, maka cara memperoleh datanya dapat kita lakukan secara digital. Data digital ini biasanya diperoleh melalui perekaman secara elektronik. Citra yang berbentuk cetakan tetap bisa dianalisis secara digital, asalkan kita mengubah dulu dalam bentuk digital melalui proses SIAM atau scanning.
Selanjutnya ada penggunaan data. Keberhasilan proses pengendaraan jauh terletak pada bagaimana kita menerima atau tidaknya hasil pengendaraan jauh oleh para pengguna data. Sistem informasi geografis ini yaitu teknologi tinggi jika hasilnya tidak dapat kita gunakan oleh para pengguna. Jadi, pengguna data adalah komponen penting dalam proses pengendaraan jauh. Selanjutnya, sistem pengendaraan jauh. Pengendaraan jauh dengan menggunakan tenaga matahari dinamakan dengan pengendaraan jauh sistem pasif. Pengendaraan jauh sistem pasif menggunakan pancaran cahaya yang hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Pengendaraan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran tenaga termal dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Citra mudah pengenalannya pada saat perbedaan suhu antara tiap objek cukup besar. Kelemahan pengendaraan jauh sistem ini adalah resolusi spasialnya semakin kasar karena panjang gelombangnya semakin besar. Pengendaraan jauh dengan menggunakan sumber tenaga buatan disebut dengan pengendaraan jauh sistem aktif. Pengendaraan jauh sistem aktif sengaja dibuat dan dipancarkan dari sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut untuk direkam. Pada umumnya sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi kita dapat juga menggunakan spektrum tampak dengan sumber tenaga buatan berupa laser. Pengendaraan jauh yang menggunakan matahari sebagai tenaga alamiah disebut dengan pengendaraan jauh sistem pasif. Sedangkan yang menggunakan sumber tenaga lain atau buatan disebut dengan pengendaraan jauh sistem aktif. Tenaga elektromagnetik pada pengendaraan jauh sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena itu timbullah istilah jendela atmosfer, yaitu bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Adapun jendela atmosfer yang sering digunakan dalam pengendaraan jauh ialah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga matahari untuk sampai ke permukaan bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu waktu atau jam atau musim. Faktor waktu berpengaruh terhadap banyak sedikitnya energi matahari untuk sampai ke bumi. Misalnya pada siang hari, jumlah tenaga yang diterima lebih banyak dibandingkan dengan pagi. Yang kedua ada lokasi. Lokasi ini erat kaitannya dengan posisinya terhadap lintang geografi dan posisinya terhadap permukaan laut. Misalnya di daerah Khatulistiwa, jumlah tenaga yang diterima lebih banyak daripada daerah lintang tinggi. Yang ketiga ada kondisi cuaca. Kondisi cuaca biasanya mempengaruhi adanya hambatan di atmosfer. Misalnya saat cuaca berawan, jumlah tenaga yang diterima lebih sedikit daripada saat cuaca cerah. Secara sederhana, proses pengendaraan jarak jauh dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada deteksi. Deteksi ini merupakan tahap awal yang berguna untuk mendeteksi apapun yang didapat yang berkaitan dengan penelitian, termasuk di dalamnya berupa pengambilan objek foto yang menggunakan alat modern. Yang kedua ada identifikasi. Tahap identifikasi yaitu melakukan identifikasi dari hasil yang telah kita peroleh dari pengendaraan jarak jauh. Dilakukan perhitungan, pencocokan penggunaan rumus menjadi tahap penting untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga ada analisis. Ini merupakan cara terakhir dari proses pengendaraan jarak jauh, yaitu mendeteksi keseluruhan hasil yang telah diperoleh. Tahap ini dilakukan dengan analisis yang berdasarkan sumber referensi dan literatur yang lebih mendalam jika dilihat dari segi keilmuan. Dalam proses pengendaraan jarak jauh, kita harus menghasilkan output yang disebut dengan citra.
Di sini citra dibagi menjadi dua macam, yaitu citra foto dan citra non-foto. Yang pertama citra foto, yaitu citra foto merupakan gambaran objek dari hasil pemotretan udara yang biasanya menggunakan pesawat udara. Citra foto dibedakan menjadi dua, yaitu A. Berdasarkan spektrum elektromagnetik. Foto dalam proses pengindaran jarak jauh menghasilkan output yang disebut dengan citra. Citra dibagi menjadi dua macam, yaitu citra foto dan citra non-foto. Yang pertama ada citra foto, yaitu gambaran sebuah objek dari hasil pemotretan udara yang biasanya kita gunakan dalam proses pengendaraan jarak jauh menghasilkan output yang disebut dengan citra. Citra dibagi menjadi dua macam, yaitu citra foto dan citra non-foto. Yang pertama ada citra foto, yaitu gambaran objek dari hasil pemotretan udara yang biasanya menggunakan pesawat udara. Citra foto dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan spektrum elektromagnetik, yang terdiri dari foto ultraviolet. Foto yang dicetak menggunakan spektrum gelombang ultraviolet yang mempunyai panjang gelombang 0,29 mikrometer yang berfungsi sebagai pembedaan dua macam zat. Yang kedua ada foto ortokromatik, yaitu foto yang dicetak menggunakan spektrum gelombang yang tampak pada warna biru hingga warna hijau. Panjang gelombang 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Foto ini dapat melihat objek di bawah permukaan laut dan cocok untuk daerah pantai. Yang ketiga ada foto pankromatik. Foto ini menggunakan spektrum cahaya tampak yang hasilnya sama dengan kepekaan mata. Pankromatik dibedakan menjadi pankromatik hitam, putih, atau hasil cetakan sama dengan warna aslinya. Dan foto inframerah menggunakan gelombang inframerah dan digunakan untuk militer, pertanian, dan perkebunan. Yang kedua, berdasarkan arah sumbu kamera, yaitu terdiri dari foto tegak, yaitu foto yang diambil tegak lurus terhadap permukaan bumi. Yang kedua ada foto miring, yaitu foto yang diambil dengan sudut minimal 10 derajat. Selanjutnya ada berdasarkan kamera yang digunakan, terdiri dari foto tunggal, yaitu foto yang diambil menggunakan kamera tunggal. Yang kedua ada foto jamak, yaitu foto yang diambil lebih dari satu pada waktu dan tempat yang sama. Yang D berdasarkan warna, terdiri dari foto warna semu, yaitu hasil foto memiliki warna yang berbeda dengan warna asli. Yang kedua ada foto warna asli, hasil foto memiliki warna yang sama dengan objek asli. Selanjutnya yang E berdasarkan wahana yang digunakan, terdiri dari foto udara, yaitu foto yang didapat dari pesawat atau balon udara. Yang kedua foto satelit, yaitu foto yang didapat dari satelit. Selanjutnya foto non-citra. Foto non-citra yaitu foto yang diambil menggunakan sensor yang terdapat dalam satelit. Selanjutnya foto non-citra. Foto non-citra yaitu foto yang diambil menggunakan sensor yang terdapat di dalam satelit. Foto non-citra terdiri dari beberapa bagian. Yang A yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik, terdiri dari citra inframerah termal dan citra radar dan gelombang mikro. Yang B berdasarkan sensor yang dipakai, terdiri dari citra tunggal dan citra multispektra. Yang bagian C yaitu berdasarkan wahana, terdiri dari citra dirgantara, yaitu citra yang dibuat oleh wahana yang ada di udara. Yang kedua ada citra satelit, yaitu citra yang dibuat dari badan antariksa. Contohnya berupa citra satelit pengendaraan planet, citra satelit pengendaraan cuaca, citra satelit pengendaraan sumber daya bumi, dan citra satelit pengendaraan laut.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi sistem pengendaraan jauh adalah pengendaraan jauh atau disingkat dengan indera raja merupakan pengukuran atau akuisisi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi sistem pengendaraan jauh adalah pengendaraan jauh atau disingkat dengan indera raja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut. Atau pengukuran ini bisa juga dibilang dengan akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, dan alat lainnya. Komponen pengendaraan jauh ada dua macam, yaitu sumber tenaga dan atmosfer. Pengendaraan jauh dengan menggunakan tenaga matahari dinamakan dengan pengendaraan jauh sistem pasif. Pengendaraan jauh sistem pasif menggunakan pancaran cahaya yang hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Pengendaraan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran termal dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Citra mudah pengenalannya pada saat perbedaan suhu antara tiap objek cukup besar. Sekian dari hasil penjelasan saya tentang sistem pengendaraan jauh. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.